Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita hari ini, di akhir pekan ini, marilah kita mengawali semuanya dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3, demikianlah dikatakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita hidup sebagai umat Allah? Allah selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Yang terjadi adalah kita yang meninggalkan Allah. Bagaimana kita menjadi umat pilihan? Bagaimana Allah telah melayakkan kita dari umat yang tidak berharga, yang terhina karena dosa-dosa. Allah datang dan memilih kita. Bukan karena kita benar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah sempurna melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya, tetapi karena Allah penuh dengan cinta kasih-Nya. Sehingga ketika kita menjadi umat pilihan, bagaimanakah kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan dan diberkati oleh Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Samuel ketika dia melihat umat yang penuh dengan kesombongannya, yang sering meninggalkan Allah dan sering menduakan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Maka ketika umat Allah masuk ke dalam keberdosaan, masuk ke dalam rutinitas spiritualitas yang hanya menjadi suatu kebiasaan saja, tidak ada yang namanya menghidupi imannya untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ini adalah seruan pertobatan, seruan perubahan yang dilakukan oleh Samuel ketika melihat umat Allah yang selalu saja menyimpang dari Allah, yang selalu saja menduakan Allah, yang selalu saja beribadah kepada ilah-ilah lain. Karena itu firman Tuhan hari ini bersuara, berseru kepada kita. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita kerjakan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, jika kita mau berbalik kepada Allah, ini adalah seruan pertobatan. Berbalik itu adalah bertobat. Bagaimana kehidupan kita selama ini yang jauh dari Allah, yang meninggalkan Allah. Terkadang kita, sadar atau tidak sadar, kita sering menjauh dari Allah. Terkadang kita masih mengatakan, besok masih ada hari untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana hari-hari kita. Tetapi hari ini, suara ini mau diperdengarkan kepada kita. Berbaliklah kepada Allah dengan segenap hati. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Berbalik dengan segenap hati. Yang kedua, yang mau dikatakan, jika kita sudah berbalik dengan segenap hati, maka tinggalkan perilaku-perilaku lama. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan percayakan kepada yang lain lagi. Jangan hari ini aku menyembah Tuhan, tapi hari esok aku juga menyembah hantu. Hati-hati Bapak, Ibu. Kekuatan dunia ini ada. Tapi kita harus meyakinkan kekuatan Allah itu lebih besar daripada kekuatan yang lainnya.
maka berbalik kepada Allah harus dengan segenap hati, maka tujuan kita pun harus tertuju kepada Allah. Yang berikutnya, ketika kita sudah menuju kepada Allah, maka berikanlah kehidupan kita dengan menunjukkan sikap hati kita, sikap kehidupan kita, perilaku kita, cara berpikir kita, beribadah hanya kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi ibadah-ibadah kepada yang lain-lain. Berarti seluruh hidup kita harus menjadi hidup yang beribadah. Hidup yang beribadah adalah hidup yang harus memperhatikan kasih setia Allah kepada kehidupan kita, sehingga kita memberikan kasih karunia kepada sesama kita. Karena ibadah itu dimulai dari cara hidup kita. Bukan hanya persekutuan, bukan hanya kelompok, bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya bernyanyi, tetapi pakailah hidup kita untuk menjadi umat Allah. Pertobatan dimulai dari berbalik dengan hati yang tulus kepada Allah. Kemudian kita harus benar-benar berubah, meninggalkan hal-hal duniawi yang merupakan penghambat bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan menghadapi tantangan yang ada, dan kita beribadah hanya kepada Tuhan, supaya disitulah kita mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kelepasan, karena Allah adalah sumber keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan penyertaan kasih setiamu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk bertobat dan berbalik kepadamu dengan sepenuh hati, sehingga kami dapat meninggalkan apa pemahaman kami yang lama, agar kami terfokus untuk beribadah hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, ajari kami untuk setia. Setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Di akhir pekan ini Tuhan, ketika kami bisa bersama-sama dengan keluarga, biarlah sukacita itu ada di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga protokol kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.